Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Demikian bunyinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Manusia baru sering kita dengar. Manusia baru boleh dikatakan hidup baru, dan orang yang hidup baru dampak dari orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan inilah orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Seperti apakah kehidupan manusia baru itu yang selalu dibaharui setiap hari? Kalau ayat 16 ini katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Begitu pentingkah perkataan Kristus itu diam di dalam kehidupan kita? Kalau dikatakan penting sekali, karena perkataan Kristus itulah yang menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa jadinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau seorang ayah menegur anaknya dengan tidak terlebih dahulu memberikan teladan? Bisa kemungkinan anak tersebut tidak melakukannya. Ayahnya berkata, jangan merokok, tapi di hadapan anaknya dia merokok. Ya mungkin saja si anak tidak berterima. Yang artinya, bagaimana kita mampu menegur jikalau kita saja melakukan hal yang tidak tepat? Inilah yang dikatakan mengapa begitu pentingnya perkataan Kristus itu hidup di dalam kita, agar kita mampu menegur, mengajar, dan memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Pada dasarnya, Tuhan menginginkan agar kita juga menjadi teladan bagi orang banyak, seperti Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kehidupan kita. Kristus hidup di dalam kasih. Kristus hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kelemah lembutan, kesabaran, dan dia mau mengampuni seorang dengan yang lainnya. Apakah perkataan Kristus itu sudah ada dalam kehidupan kita? Kalau sudah ada, pastinya kita akan mampu mengajarkan ataupun menegur
baik itu anak, cucu, ataupun teman. Itulah pentingnya mengapa kita harus hidup di dalam perkataan Kristus. Memang Tuhan juga memanggil kita untuk boleh saling mengingatkan sesama kita. Mari untuk tetap mendengar perkataan Kristus, boleh melalui renungan setiap hari. Mendengarkan renungan firman Tuhan setiap hari, tidak hanya sebatas mendengar, tapi kita boleh hidup di dalam firman-Nya. Bagaimana melakukannya? Tidak akan bisa kalau dari diri kita sendiri. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jikalau perkataan Kristus diam di dalam kita, saya yakin masalah apapun, baik itu masalah keluarga, anak, perekonomian, kita masih mampu untuk mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Kristus. Jadi apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa untuk mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita merasakan adanya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.